Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu juga ya, nggak disebut nanti. Baik, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita. Satu langkah kaki kita yang kanan akan mengangkat beberapa derajat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kaki kiri kita akan menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Tentunya mondar mandirnya kita tiap hari dari rumah ke masjid, dari tempat yang lain ke masjid, adalah merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita ini komitmen sebagai seorang mukmin yang sejati senantiasa menjaga sholat kita. Apalagi kalau bukan sholat yang menjadi andalan kita pada saat nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu amalan andalan kita, karena disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan yang pertama dihisab, dihitung bagi seorang hamba, bagi seorang yang menyatakan dirinya pada saat kalau kita ini mungkin komitmen syahadat kita di dalam kandungan ibunda kita, karena termasuk merupakan Islam keturunan ya. Berbeda dengan Pak Haji Diki ini ya, komitmennya itu pada saat sudah besar. Artinya pernyataan syahadat itu dinyatakan pada saat ya beliau sudah ada di alam dunia inilah ibaratnya. Ini merupakan suatu ya karunia juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita menyatakan diri bersyahadat di hadapan Allah, dan juga kita menjaga syahadat kita, ya tidak hanya ucapan tapi menjaga syahadat kita bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu pun juga terangkum dalam ibadah sholat kita, di dalam tahiyat kita, tahiyat baik tahiyatul awal maupun tahiyat akhir. Kita menyatakan bahwa kita senantiasa terus menjaga kesaksian kita. Tiada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengaku bahwa Muhammad adalah
nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin, setelah kita menyatakan syahadat kita, maka amalan andalan kita sebelum nanti amalan-amalan yang lainnya diteliti dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat pada saat itu, maka yang paling pokok adalah sholat kita. Jadi idza soluha, ya, idza soluhat soluha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jadi kalau sudah rusak sholatnya, maka rusak semua amalannya yang lainnya. Apabila benar sholatnya dilakukan dengan tumakninah, istiqomah, terus nggak ada henti-hentinya, ini namanya sholat ya. Bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, setelah menyatakan kesaksian kita, maka adalah ya ketundukan dan kepatuhan kita direalisasikan dengan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini tentunya ya selain dari yang secara sederhana adalah bacaan dan gerakan kita, maka yang paling pokok ya selain bacaan-bacaan itu harus yang baik, tidak hanya yang wajib-wajibnya saja atau yang rukun-rukunnya saja atau yang fardu-fardunya saja, tetapi sunnah-sunnahnya pun juga menghiasi amalan kita. Nah, ketika sholat yang kita lakukan itu baik, ketika sholat yang kita lakukan itu sempurna, ketika sholat yang kita lakukan itu benar-benar ya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, dan tentunya kita harus bisa menilai ya apakah kita ini sudah khusyuk apa belum. Maka tentunya ya harus kita perbaiki dan perbaiki. Dan tentunya kekhusyuan ini tidak hanya terbatas pada saat kita melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi sholat itu juga harus berpengaruh dalam kehidupan kita. Berpengaruh di sini maksudnya adalah bahwa sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kita. Nah, lagi-lagi adalah akhlak ini juga menjadikan satu cerminan pribadi seseorang juga. Apakah orang ini baik apa tidak? Nah, ketika antara sholat dengan akhlak berbanding lurus, maka orang ini tentunya akan mendapatkan pujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus juga mungkin ya yang kita harapkan sebenarnya sih pujian Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia itu nomor sekian, pujian yang lain nomor sekian. Karena kalau seandainya pujian-pujian itu dilontarkan oleh makhluk Allah, dalam hal ini adalah manusia, maka ujungnya adalah perbuatan ria. Maka ketika kita berbuat ria, jangan harap amalan-amalan yang kita lakukan, terutama sholat kita ini, bisa menolong kita atau bisa menghantarkan kita untuk kita selamat di alam kubur kita atau selamat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan sholat ini yang menjadi barometer bahwa ketika benar sholat kita, maka kita juga akan benar amalan-amalan yang lainnya. Nah, tentunya kita tidak boleh lupa juga selain daripada itu, makanya kita selain menyaksikan mempersaksikan kepada Allah, juga kita mempersaksikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan selain
dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahadat, ketika kita mengucapkan syahadat, pada saat kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini menjadikan satu juga ukuran bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya hanya yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dengan Nabi Muhammad kita mengenyampingkan, bahkan mungkin kita tidak menghormatinya, atau katakanlah membenci dari salah satu keluarganya. Sebagaimana kita tahu ada sekelompok daripada umat Islam kayak misalnya sekelompok golongan Syiah yang diantaranya membenci salah satu para sahabat, maka boleh jadi bahwa keislamannya itu masih dipertanyakan, dan boleh jadi dia akan masuk ke dalam golongan-golongan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masuknya kita ke dalam Islam harus totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas. Totalitas di sini harus semuanya kita akui. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, kita harus akui bahwa mereka adalah merupakan sahabat-sahabat yang tentunya menjadikan bukti bahwa sebagai orang-orang yang soleh, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun walaupun kalau kita lihat dalam sejarah Nabi selain daripada Abu Bakar As-Siddiq, mulai dari Umar Ibnul Khattab, memang wafatnya tidak seperti layaknya kayak Abu Bakar atau Muhammad. Wafatnya misalnya karena terbunuh. Kemudian Utsman bin Affan juga karena terbunuh. Ali bin Abi Thalib juga karena terbunuh. Sekalipun dan kemudian dalam satu sejarah misalnya ada satu pergolakan politik, ini pergolakan politik ini. Nah, ini yang kemudian oleh Profesor Dr. Harun Nasution dalam pengantar teologi Islam itu disebutkan ironis bahwa perpecahan di dalam umat Islam kala itu berangkat dari perpecahan politik. Dari politik kemudian menjurus kepada teologi. Karena terpecahnya menjadi beberapa golongan atau kelompok, di mana di sana ada kaum, nanti muncul ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah, ada kaum Sunni. Ini yang kemudian membuat kekuatan Islam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaranya. Tetap saja kita harus mengakui, kalau dalam Islam artinya kita mengakui bahwa sahabat semuanya termasuk Ali bin Abi Thalib adalah merupakan sahabat Rasulullah SAW. Pada saat kita membaca tahiyat saja, tahiyat itu, maka selain kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di situ disandingkan dengan kita menyampaikan salam sejahtera, kebahagiaan juga atas keluarga Nabi. Nah, tentunya keluarga Nabi ini siapa saja? Keluarga Nabi yang secara garis horizontal, kerabatnya, termasuk sahabat-sahabatnya, atau termasuk juga
besan-besan Nabi Muhammad atau ya termasuk mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akui. Maka sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam kebahagiaan atau kebahagiaan, segala kebahagiaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Sama juga ketika menyebutkan keluarga Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, kalau madhab Syafi'iyah maka sholawat kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya itu harus disebutkan itu. Dan ini termasuk rukun yang berdiri sendiri mengucapkan sholawat itu. Walaupun ada perbedaan juga di kalangan mazhab yang lainnya yang tidak yang hanya dianggap sebagai sunnah saja, artinya tidak diwajibkan gitu. Tapi untuk kalangan ulama mazhab Syafi'iyah maka mengucapkan sholawat itu hukumnya termasuk rukun, ya, artinya harus diucapkan karena sudah jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat, ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna, bersolawat kepada Nabi. Ya, yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, maka bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, shollu 'alaihi wasallimu taslim. Ya, dan juga ucapkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, terkait dengan maulid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ya perayaan maulid atau zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid Nabi ini memang ya tidak pernah Nabi mengadakan gitu ya untuk misalnya ulang tahunnya, tapi secara khusus ya artinya ada satu ucapan dalam sebuah kitab disebutkan bahwa Nabi, dengan dasar hadis inilah lalu kemudian bisa diambil bahwa maulid itu dijadikan sebagai satu artinya ada dasar lah gitu. Contoh misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya senang berpuasa pada hari Senin. Ya. Karena shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini. Faqala, ya, kemudian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, limadza, ya, limadza sumta fi yaumil itsnain, ya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Ya, li anna yaumal itsnaini yauma wulidtu, karena hari Senin itu adalah hari di saat aku dilahirkan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya berpuasa pada saat di hari kelahirannya. Nah, dari situlah kemudian bisa diambil satu pendapat bahwa itu Nabi, artinya ada satu kebolehan untuk memperingati atau merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja memang kita perlu hati-hati. Maka seandainya ada di kalangan ya umat Islam yang kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak disyariatkan, wajar saja. Memang betul kalau ada itu, karena supaya kita hati-hati juga, harus hati-hati. Karena kalau tidak, nah, kita boleh jadi bisa seperti di kalangan orang-orang agama yang lain. Kita akan merayakan, mengkultuskan lebih dari itu. Tapi sesungguhnya
Kita sebagai umat Islam, sebagai realisasi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat kita memujinya, pada saat Allah saja, ya artinya bersolawat dan bersalam itu artinya Allah memuji. Allah memuji kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja memuji dan Allah saja menyebutnya bukan langsung namanya Muhammad, tapi an-nabi, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya, Allah, sesungguhnya Allah, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. An-nabi di situ ada alnya al-ma'rifah, artinya sudah diketahui, sudah tertentu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kedudukannya sebagai nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada semacam penghormatan secara khusus kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka wajarlah misalnya ada di kalangan umat kita yang kemudian menggunakan kata sayyidina, ya, sayyidina artinya yang di ya sama dengan seorang bapak lah, ya, penyebutan bapak. Sayyidina itu sama dengan yang mulia, ya, yang mulia. Kalau di kerajaan saja, ketika menghadap raja, kata-katanya saja harus hati-hati, ya, penyebutannya juga harus, misalnya ada kata-kata yang lebih, misalnya paduka atau apa dan apa. Bagaimana juga dengan Nabi? Kalau Nabi kita itu bisa bandingkan dengan kita sejajar, seperti kita memanggil teman kita gitu, saya kira kayaknya kurang pantas kita menyebutkan begitu. Maka wajar pada saat itu, ya, dimana kalau ada Imam Ja'far, ya, Al-Barjanji, ya, yang kemudian membuat satu karya yang sangat monumental, ya, ada Imam Ad-Dibai, semuanya itu adalah dalam rangka membuat satu realisasi kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sholawat itu tentunya, ya, tidak hanya itu saja, Allahumma sholli ala sayyidina, itu yang secara sederhana, tapi banyak, ya, kata-kata yang dilantunkan, bahkan dilagukan, sungguh luar biasa. Ketika kita membuka saja pada saat Maulid sekarang ini, ya, bulan Maulid ini, misalnya membuka YouTube dan lain sebagainya, atau katakanlah mungkin di TikTok, ya, itu saja sudah banyak yang kemudian mengulang-ulang sholawat kepada Nabi, ya. Ada yang disebut misalnya sholawat apa itu? Sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dawai wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wah, luar biasa. Menyebutkan itu sudah merinding. Yuk sama-sama, Pak, kita sama-sama, biar saya lihat kayaknya pada saking seriusnya, ya, luar biasa ini, saking seriusnya memperhatikan, ini luar biasa. Ya, Pak, kita sholawat tibbil qulub, ya, sebutnya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat yang sungguh luar biasa, membuat kita merinding gitu ya. Ada lagi sholawat yang juga dibentuk juga macam-macam. Ada yang sholawat sholat busyra ya, Muhammad itu ya, bunyinya juga seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya berikanlah kebahagiaan, keselamatan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa ya sholawat ini. Allahumma sholli jadi lupa tuh. Saking ininya jadi apa? Luar biasa lah pokoknya, membuat kalau sholawat itu diucapkan sungguh luar biasa. Maka sangat wajar ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu juga memuliakannya sampai mengucapkan juga sholawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengucapkan sholawat saja itu juga memberi semangat yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang ditorehkan ya, ditulis oleh para imam Ja'far itu para imam Al-Barjanji itu sungguh luar biasa. Sekalipun itu tadinya itu lomba bagaimana untuk membuat satu puji-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta sirahnya dan juga cerita-cerita sejarahnya tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentunya kalau ditulis itu bisa berbuku-buku ya. Ada satu buku saya juga punya itu ya, yang menceritakan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tebalnya segini ya. Itu sungguh luar biasa itu yang dikarang oleh seorang tentang itu ya, tentang Nabi Muhammad ya. Haikal Muhammad juga ada. Itu juga satu bukti juga, tidak hanya juga dengan membaca sholawat saja, tetapi dengan menorehkan tulisan tangan yang sangat luar biasa, menceritakan tentang kelahiran Nabi, menceritakan tentang proses saat kelahiran Nabi atau sebelum Nabi dilahirkan. Betapa sangat luar biasa pada saat itu, menunjukkan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang luar biasa.
orang yang sangat, bahkan orang yang dikategorikan di dalam satu 100 tokoh yang ditetapkan ya oleh seorang bernama Michael Hart kalau nggak salah itu ya. Itu nomor pertama, justru ya, padahal dia agamanya bukan Muslim, mungkin Kristen ya, tapi dia menorehkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang pertama. Di tempat yang pertama, kemudian di bawahnya baru ada Nabi Isa alaihissalam, di bawahnya lagi baru ada tokoh-tokoh seperti Albert Einstein, terus juga tokoh Thomas Alva Edison dan lain sebagainya. Tapi di dalam 100 tokoh yang berpengaruh di dunia pada saat itu ditorehkan, ditulis oleh Michael Hart adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja tidak beragama Muslim, menulis Nabi kita Muhammad nomor 1. Bagaimana kita sebagai umatnya yang dirindukan oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dulu 1400 tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad merindukan kita karena kita tidak pernah berjumpa dengannya. Bahkan kita menyebut namanya tapi kita tidak pernah melihat wajahnya. Bahkan kita terus menerus secara berulang-ulang menyebut namanya, tapi kita tidak pernah bersua, ya, tidak pernah melihat sosok yang kita rindukan ya. Sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika pada suatu hari, pada saat dalam sebuah pertemuan, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, disebutkan ana mustaqun ila ikhwani, katanya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian langsung terhentak, kaget. Mereka pun berkata, alas nabi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, katanya, saudara-saudaraku adalah ya alladzina ya'tuna min ba'di, mereka adalah orang yang datang setelah kematianku, yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi dia hanya mendengar, dia hanya tahu dari sejarah yang diceritakan secara berantai, baik melalui hadis, melalui kitab-kitab cerita Nabi, tetapi terus-menerus mengucapkan namaku. Merekalah adalah saudara-saudaraku. Mereka yang senantiasa menyebut-nyebut namaku, yang kelak nanti aku akan jumpai dan aku akan temui di sebuah telaga. Wow. Kita akan ditemui dari sebuah telaga. Nabi Muhammad bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di antara kita belum pernah ada yang bermimpi dengan Nabi. Ada, Pak? Pak Raja udah? Belum ya? Atau siapa di sini yang sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Murid saya aja yang pernah mimpi saja itu, ketika saya tanya, ya anaknya sekarang udah jadi dokter gitu. Ya udah jadi dokter pada saat itu, udah jadi dokter dan udah nikah, alhamdulillah anaknya. Dulu waktu masih kecil tuh pernah, ketika saya ngajar SKI, sejarah kebudayaan Islam, tentang sejarah Nabi dan sejarah sahabat-sahabat Rasulullah.
Lalu saya sedikit untuk bertanya kepada murid-murid, siapa di antara kalian yang pernah mimpi Nabi? Wah, ada tuh satu cewek, itu perempuan ya. Ya, dia itu memang anaknya pinter juga dan juga hafiz Quran. Sekarang alhamdulillah udah hafiz Quran. Yang dulu waktu masih kecil ya juz 30 udah luar biasa itu anak. Ya, namanya Vivian Vera Adolfa. Sampai inget terus itu ya, namanya Vivian Vera Adolfa, sudah jadi dokter lagi. Itu dia mengatakan, "Pak, saya pernah, Pak." Gitu. Tapi mengatakan ketika dia mengatakan saya pernah bermimpi. Bagaimana? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihat dengan jelas? Saya bilang gitu. Enggak, Pak. Jadi saya melihatnya itu Nabi, kemudian di belakang ada sinar. Di belakangnya ada sinar. Sehingga nggak kelihatan wajah Nabi, nggak kelihatan. Jadi kayak misalnya ada orang yang baru datang gitu ya, di depan pintu, sinar dari sana, kita di dalam gitu. Jadi kayak, tapi itu Muhammad, kata dia, itu Nabi Muhammad yang saya mimpikan, kata murid saya itu. Wah, sungguh luar biasa kamu. Itu aja udah luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Nah, ini sebagai bukti bahwa ya, kalau seandainya nama Nabi Muhammad diinjak-injak ya atau dihinakan, maka kita wajib di dalam hati kita yang paling dalam ada satu kemarahan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau saya lihat itu dia putranya siapa itu presiden chatnya ya, itu ada satu itu luar biasa, itu dia sangat marah pada saat ketika Nabi itu dihinakan ya, atau oleh satu orang itu luar biasa pembinaan Presiden Chetna kepada putra-putranya, cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW juga luar biasa ya, sekalipun walaupun Chetna membela Rusia juga kita nggak tahu ya. Artinya ya mudah-mudahan itu niatnya itu betul-betul memang karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Pak ya yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf ini saya hanya mengajak untuk kita merenung ya, bahwa merefleksi diri kita, bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kenal dengan Nabi kita dalam arti kenal dan kita bisa masuk Islam atau dalam posisi kita beriman berislam. Maka nikmat yang paling baik di antara nikmat-nikmat yang lainnya adalah nikmat iman dan Islam. Bayangkan kalau seandainya kita itu pada hari ini misalnya masih berada di kelompok, ada suatu yang kelompok orang yang bukan muslim gitu, bagaimana jadinya? Atau mungkin saja ya kita berada di suatu suku pedalaman, ya suku pedalaman yang pakaiannya juga ala kadarnya gitu ya, yang kemudian ya tidak tahu apa yang ya pokoknya nyembah apa gitu ya, kita nggak tahu. Mungkin ini sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa itu iman dan Islam. Nah, lagi-lagi ada iman Pak, ya ada iman, ada betul iman di sini ya. Ya, tentunya iman dan Islam ini sangat luar biasa. Kalau kita ya ini merupakan satu karunia yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, dan janganlah kalian mati. Ya, janganlah kalian sekali-kali mati. Di situ wala tamutunna artinya jangan kalian sekali-kali mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berislam atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi kita.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke. Waalaikumsalam. Waduh, mantap ini ya, wah ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Oh. Boleh, jadi berarti ini beliau tidak bertanya tapi memberikan penguatan. Nah, artinya luar biasa. Ya. Nah, ini kebanggaan kita kepada Nabi Muhammad. Wah, saya kira banyak ya kalau diceritakan. Ya kita harus bangga dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi saja Muhammad SAW itu merindukan kita. Itu satu kebanggaan. Kita saja dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh dong, bangga kita itu juga merindukan beliau. Namanya orang merindukan, pasti menyebut-nyebutkan. Artinya mengucapkan sholawat, pasti menyebut-nyebut kan, nyeritain tentang dirinya. Berarti sejarahnya kita baca. Ya. Terus kemudian juga menceritakan tentang apa yang diperintahkannya. Berarti kita lakukan apa yang diperintahkannya. Kan gitu kan ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, sebaliknya jika ibaratnya in kuntum tuhibbuna, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah pun juga akan cinta kepadamu. Ya, artinya dua-duanya jangan ditinggalkan gitu loh. Cinta kepada Allah, enggak cinta Rasulullah, itu berarti ingkar sunnah. Ya, tentu ini Allah Subhanahu wa taala akan marah, ya. Artinya tidak menyukai. Ya. Maka dua-duanya, karena
ya ini kan takdir Allah, skenario Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memilih dari manusia seorang hamba yang bernama Muhammad yang menyampaikan agama terakhir, yaitu agama Islam, yang kemudian ditetapkan bahwa Islam itu sebagai agama yang sempurna, yaitu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun semua misi-misi para nabi sebelumnya, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai Isa alaihissalam, intinya adalah juga agama Islam, agama tauhid, yaitu agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ujung akhir kenabian daripada untuk menutup kenabian sebelumnya, maka ditetapkanlah yaitu Muhammad sebagai nabi yang terakhir, ya. Maka Muhammadun aba ahadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu adalah seorang ayah di antara kalian, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasulullah, utusan Allah, dan juga penutup para nabi-nabi. Artinya setelah, ya, ini sebagai puncak daripada pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya setelah diturunkan dari Adam sebelumnya itu nabi-nabi, baik itu rasul maupun nabi itu sebelumnya sudah banyak gitu ya. Tapi Nabi Muhammad yang menutup, ya, para nabi-nabi yang lainnya. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fattabi'uni, artinya ikuti aku. Ya, betul. 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 Apa? Oh, anak pang. Saya kira secara sederhana ini, secara sederhana ya, kayak merealisasikan kebanggaan kita, merealisasikan cinta kita kepada Nabi, yang paling pokok ya mengucapkan sholawat kepada Nabi, itu yang paling pokok, ya. Tapi yang paling lebih dalam lagi tidak hanya itu, karena banyak yang harus diikuti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, semua apa yang kan ada apa itu kan Nabi mengatakan, apa yang diperintah, apa yang dilarang olehku ya tinggalkanlah, apa yang diperintahkan olehku lakukanlah, kan gitu Nabi. Ya, kalau sebagai realisasi cinta kita kepada Nabi, sebagaimana kita cinta kepada seseorang, maka ketika sang kekasih minta untuk dilakukan, kita harus lakukan kan. Kadang-kadang ya misalnya ya kita ke istri kita gitu kan, saat istri kita ngidam ke misalnya minta ini minta itu, kan kita realisasikan kan. Nah itu, sebagai itulah artinya secara sederhana. Lebih sempurna lagi kalau kita mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu tidak mungkin. Mungkinkah kita bisa mengikuti semua apa yang diperintahkan Nabi? Belum tentu, ya kan? Berusaha? Ya, kalau berusaha ya. Oke, mungkin Bapak Haji nambahkan, silakan Pak. Silakan Pak. Itu yang dikatakan kawan kita ini sebenarnya ini, karena anak pang itu bangga dengan idolanya, dan kita ya harus bangga dengan idola kita sebagai Nabi Muhammad, panutan kita itu. Mulai dari tindakan kita, makan, dari segala macam diatur minimal, ya kan Pak Haji Raja, minimal itu mungkin. Iya betul. Betul Pak.
Betul juga seperti apa itu. Artinya gini, Pak Raja itu kan ibaratnya membandingkan ya dengan seorang pang yang begitu bangga dan cintanya kepada pimpinan dan sebagainya. Terus dikit. Oh ya. Iya. Iya. Karena dia merasa senang mungkin seperti itu. Sekarang dengan adik kita idolakan. Kalau kita nggak kira-kira begitu sebagai Ya, itu juga bagian, Pak. Sosoknya aja gitu ya. Oh iya. Ini aja pernah dengar nggak cerita pamannya Abu Lahab ya, atau Abu Lahab ya, Abdul Uzza. Abu Lahab itu pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bangga sekali, senang, saking bahagianya kelahiran ponakannya itu dia membebaskan seorang budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Dibebaskan sebagai realisasi bahwa karena kenapa? Yang ngasih informasi adalah Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah kemudian datang kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir. Ponakanmu telah lahir bernama Muhammad. Itu bangga. Saking bangganya Abu Lahab membebaskan Suwaibah Aslamiyah. Nah, dalam suatu riwayat Abu Lahab ini mendapatkan satu dispensasi dalam penyiksaannya itu setiap hari Senin dia itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai satu realisasi gitu ya. Dia artinya ya pada saat ketika lahir Nabi Muhammad tuh suka dan senang sekali gitu, bahagia sampai membebaskan Suwaibah Aslamiyah. Nah, itu saja mendapatkan seperti itu ya apalagi kita lebih dari itu kan, insya Allah. Maksud saya gitu ya. Mungkin ya kalau kayak ada orang yang cinta Nabi Muhammad, cinta sekali, tetapi mohon maaf ya misalnya dia nggak sholat, misalnya ada kan ya, misalnya mungkin ya kelakuannya seperti itu ya, hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang bisa ini ya menentukan kondisi ini. Boleh jadi dengan cintanya itu dia mendapatkan dispensasi, atau boleh jadi dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu pendapat ini pendapat mengatakan, kaul mengatakan ada seseorang manusia atau seorang hamba bernama Muhammad kemudian melakukan suatu perbuatan dosa. Itu saja malaikat mau menyiksa itu kayak nggak enak ya. Karena nama Muhammad nempel pada dia gitu saking ininya, padahal dia telah berbuat dosa. Ketika akan mau disiksa mau ini Muhammad. Nah, itu dengan itu saja malaikat saja itu udah melihat satu perbedaan tertentu ketika seseorang dikasih nama Muhammad ya, Muhammad ya. Itu juga membuat kemudian boleh jadi ya dia itu sampai mengatakan malaikat, saya itu artinya istilahnya saya nggak enak ini mau menyiksa seorang bernama Muhammad gitu. Sampai ada satu kaul pendapat seperti itu ya, artinya nama Muhammad itu berpengaruh sekali gitu. Nah, kita ketika memberi nama kepada anak kita dengan nama Muhammad, itu suatu doa agar anak kita itu kan bisa mempunyai satu sifat seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak bisa seluruhnya ya nggak mungkin seluruhnya, betul, nggak mungkin. Kalau kita seluruhnya bisa mencontoh Nabi, kita sama dengan Nabi, kedudukan kita lebih tinggi dong kalau gitu dengan para sahabat. Baik, terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.